menurut Koko, kalau orang ngasih standar yang kayak, gue pengen punya pacar harus punya kriteria spesifik, harus begini, itu red flag ya toh? Karena gini, kenapa saya tanya red flag atau enggak? Karena sekarang banyak banget orang-orang bikin konten mengenai pasangan nih, juga ya relation dan sebagainya. Banyak yang jadi sebenarnya bagus ini, niatnya mungkin baik, ingin membantu gitu. Kalau lu cari pasangan harusnya begini. Cuman kadang-kadang mungkin bukan salah pembuat kontennya ya, tapi lebih salah ke yang nangkepnya netizen nih. Kenapa netizen suka pakai standar yang ada di media sosial? Entah dari mereka nangkep sendiri nih, misalnya A sama B selingkuh, A sama B harmonis banget. Jadi mereka mikirnya, oh gue nggak mau jadi yang kayak gini, gue harus jadi kayak gini. Itu kan tinggi banget standarnya ya. Yang dilihat kan yang bagus banget, yang jelek ya. Atau enggak kadang-kadang ada yang pakai standar, misalnya ada quotes lewatin mengenai pacaran tuh harus begini, cowok tuh harus begini, cewek tuh harus begini, dipakai dikirim ke pasangannya kok. Kadang-kadang ada sih yang bener, ada yang bagus. Tujuannya untuk kayak refleksi ya. Cuman kadang-kadang nih kalian dengerin nih ya, para pemain medsos nih pada suka kayak keras banget pasangannya, kayak lu harus begini gitu. Kalau nggak begini gua ngambek misalnya kayak gitu. Ya kalau bercanda oke lah. Tapi masalahnya teman-teman saya banyak kejadian berantem karena itu. Karena konten-konten itu yang mereka kirimin ke pacarnya gitu. Nah, itu malah jadi bahan joke saya sama istri saya. Karena gini, satu gini, namanya kita ngomongin standar dulu deh, dari standar. Orang punya standar tuh wajar, Fit. Oke, saya juga punya standar. Ya kan, saya juga punya standar, ya kan, ya. Tapi realistis tidak? Oke. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, apakah standar itu kemudian dipaksakan ke pacar kita? Ya, betul. Ya nggak? Di situ kan namanya kita sudah berusaha mengubah. Manipulatif sih jatuhnya? Enggak ya? Saya belum sampai konteks manipulatif, tapi kita berusaha untuk mengubah pacar kita kan. Oke. Ya, apakah habis itu caranya manipulatif? Ya mungkin. Gitu loh. Ya kayak tadi, kalau kamu nggak kayak gini aku ngambek. Nah, itu kan bentuk manipulatif. Ya kan? Dalam tanda kutip ya mencari masalah sebenarnya. Iya, ujung-ujungnya dominasi lagi. Balik lagi masalah dominasi. Betul. Ya harus diturutin gitu kan. Ya, pertanyaannya mudah sih. Kalau lu punya standar, pacar lu nggak sesuai standar lu, kenapa lu pacarin? Coba dipikir. Dan kadang-kadang, saya nambahin dikit kok. Selain itu, kalau lu punya standar, kenapa lu pacarin orang yang nggak sesuai standar lu? Dan kadang-kadang menurut saya yang nggak tahu diri adalah kalau lu punya standar tapi lu sendiri nggak bisa ngasih feedback yang setara, paham nggak? Jadi misalnya sorry ya teman-teman ya. Banyak yang misalnya contoh ya, ada nih, ya udah deh, teman saya kita katakan si X lah. Si X ini cowok pengangguran. Sebenarnya pengangguran ya udahlah ya gitu ya. Cuma masalahnya dia pengangguran itu karena bukan dia nggak ada modal, nggak ada apa. Orang kaya dikasih pendidikan yang oke, tapi dia berdalil pengen bisnis dari sejak SMA kuliah. Nggak usah detail. Nanti ketahuan orangnya yang mana. Ya intinya pas kuliah dia keluar, dia pindah 2 kali 3 kali gitu. Sampai sekarang dia nggak punya apa-apa dan dia tidak berusaha untuk bikin bisnisnya yang lancar. Nah itu kan sebuah hal, maksud saya sebagai individu saya udah sering marahin dia gitu, kayak dia kan sering ngobrol sama saya gitu, lu jangan bodoh lah gini. Terus dia punya standar cewek tinggi banget kok. Mungkin karena gaya hidupnya tinggi, karena kan dia basicnya memang keluarganya punya privilege ya, maksudnya punya mobil, punya apa gitu. Cuma maksud saya sekarang kalau misalnya dia sendiri, ya cewek juga, kalau cewek normal juga, ya kecuali kalau konteksnya negatif dia pengen meres doang mungkin gitu kan, itu beda cerita ya. Kalian. Tapi maksudnya ini kan konteksnya dia pengen serius kata sama ceweknya. Kalau pengen serius kan harusnya kan ceweknya juga yang bener dong. Nah, dia pengen cewek yang benar tapi dia nggak bisa ngasih feedback. Gimana sekarang ceweknya mau serius kalau dia aja kerja aja nggak tahu kerja apa? Sama kayak saya pernah baca di medsos yang mana buat saya ini konyol, terutama cowok-cowok itu pengennya nyari, maaf ya gitu, calon istri yang baik, perawan, tapi kenyataannya selama pacaran dia sudah memerawani berapa perempuan. Oh itu parah sih. Ya kan? Itu banyak terjadi sekarang. Tidak sedikit ya gitu, tapi itu banyak. Ya itu juga red flag sebenarnya.
balik lagi kalau ngomongin soal standar, ya itu nggak realistis. Sama kayak orang ngomong, maaf ya gitu, bukan ngomongin fisik, tapi saya mau punya pacar yang ganteng atau cantik. Mohon maaf, Anda cantik dan ganteng nggak? Iya, bisa merawat diri ya. Nah, ya. Punya uang untuk merawat diri ya. Itu kan juga butuh ya Pak ya. Zaman sekarang tuh susah banget. Ya. Susah banget. Jadi nggak realistis kan jatuhnya kan, gitu loh. Dan nggak ngaca. Ya. Iya. Gitu, ya. Itu kita realistis juga ya ngomongnya, kita ngomong apa adanya gitu. Iya, kita ngomong apa adanya gitu, dan memang banyak yang seperti itu. Serang kami. Nggak apa-apa, silakan menyerang kami, tapi masalahnya ini fakta gitu, dan mungkin yang menyerang itu adalah Anda yang merasa tersinggung. Ya. Iya. Dan ya kalau ngomongin red flag, balik lagi ke standar, iya kalau yang kayak gitu itu red flag gitu. Tapi kalau oke, kita sama-sama punya standar, tapi apakah kita maksa pasangan kita untuk berubah? Enggak. Ya. Iya, kalaupun mau berubah paling apa sih? Ya oke lah, ya kamu perawatan deh. Tapi kan dikasih modal gitu. Jangan cuma ngomong, lu dekil banget sih. Itu parah sih. Itu kan fisik. menghina fisik gitu loh. Ya. Udah lu pacarin tapi lu hina. Iya. Ya, udah konsekuensi dia sendiri gak sih dia milih kan? Nah, udah ngomong sayang tapi dihina, nggak konsisten kan? Iya benar. Jilat ludah sendiri. Nah, itu loh. Jadi kalau ngomongin ini kadang pengen ketawa tapi miris gitu ya. Tidak realistis dan tidak, ya balik lagi nggak ngaca. Ya, tuh. Nah. Dan balik lagi kalau ngomongin standar, tadi saya sempat bilang kan, itu suka jadi bahan jokes sama istri saya. Kenapa? Satu gini, banyak quotes yang bilang gini, contoh lah saya ambil salah satu, cowok romantis itu adalah cowok yang ngasih bunga ke pacarnya. Saya ngasih. Lu pernah ngasih bunga? Kemarin ngasih lagi. Oke. Lu ngasih kan? Ngasih. Gua nggak pernah ngasih. Ya. Tapi buat istri, ya, saya termasuk orang yang lumayan romantis. Tanpa saya harus ngasih bunga. Tapi masalahnya itu bisa jadi bahan konflik. Karena standar sosialnya ngomongnya, itu tadi saya bilang quotes itu. Ya itu makanya. Sebenarnya nggak apa-apa ngasih bunga tuh nggak salah, bagus. Nggak salah gitu, tapi jangan karena satu hal itu kemudian kita memicu keributan atau kita langsung ngecap pacar kita nggak romantis gitu loh. Bener, kalau saya emang ngasih karena memang dia suka bunga, jadi bukan dia suka bunga dan kamu juga nggak masalah untuk ngasih bunga. Kayak emang ya udah pengen aja gitu, bukan karena dipaksa ya. Saya sih nggak masalah ngasih bunga sebenarnya, cuman kadang males aja ke florist. Emang beliau ini malas. Ya, saya akui saya males, nggak mau ribet orangnya. Ya, saya nggak mau ribet. Okay. Tapi kalau urusan masak saya mau ribet. Nah, beda cerita. Beda preferensi. Gitu loh. Nah, yang mau saya bilang di sini adalah, ya itu jadi jokesnya kami. Emang mau bunga? Istri saya bilang, enggak, ngapain? Gua alergi. Oh, alergi bunga, pantesan nggak dikasih. Emang saling melengkapi. Nah, gitu kan. Tapi itu pun ada jokes yang lain gitu loh. Yang kemudian, maksudnya ada yang lain yang kami jadikan jokes. Nah, lebih ke arah satu, ya kalau kita ngomong pacaran, balik lagi yang kemarin, kita mau ngubah pasangan kita seperti apa yang kita mau, ya kalau gitu mah cari aja yang lu mau, yang emang sesuai idealnya lu. Iya. Ngapain lu nyari pacar yang susah-susah harus diubah? Kita ngubah orang tuh nggak gampang loh. Iya, butuh waktu, butuh effort. Butuh waktu, butuh effort, butuh usaha gitu kan. Butuh modal, modal juga. Modal gitu kan. Modal jangan salah, modal butuh banyak. Belum sampai mulut berbusa. Iya, belum waktu. Nah, waktu ya tadi udah ya. Waktu kan paling kayak krusial. Maksudnya sebagai waktu bekerja, tidur dan sebagainya, dan susah loh. Dan ngubah orang tuh nggak gampang. Psikolog mengubah orang aja susah. Iya. Jadi kita tuh nggak pernah bisa ngubah orang kalau orangnya nggak mau. Betul. Ya beda cerita kalau orangnya mau. Nah, ya yang ada apa kan kita memahami pasangan kita.
Iya. Iya kan? Ya kemarin yang saya bilang ada masa penjajakan, kita kenali pasangan kita. Ya kan? Kita tahu karakteristiknya seperti ini. Gimana caranya ketemu di tengah kan gitu? Iya. Itu yang benar, ya. Kalau yang red flag gimana? Enggak, lu harus begini. Gua nggak mau tahu. Dan fondasi. Sorry. Dan omongan dia itu landasannya itu kemauan dia, bukan Iya. bukan sebuah hal yang membangun nih. Kalau konstruktif kan beda hal ya. Maksudnya kayak lu harus begini karena kita harus belajar kayak gini, itu beda Iya. cerita. Ini red flag sih. Dan sebenarnya kalau ngomong konstruktif nggak begitu, Vin. Maksudnya gimana? Ya kayaknya kita boleh deh, kita coba begini. Oh. Caranya kita begini. Jadi nunjukin gitu loh. Nggak yang cuman, oh kamu tuh harus jadi, contoh deh. Vin, gua nggak mau tahu, pokoknya lu harus kaya. Oh iya. Dia cuma ngasih tuntutan doang. General banget kan, tuntutan doang kan. Yang mana, ya emang jadi kaya gampang. Masih nyari cuan kan lu? Saya masih miskin. Nggak boleh gitu. Nggak, saya akan kaya maksudnya. Amin. Tuh, penggunaan bahasa juga ngaruh. Red flag juga kalau penggunaan bahasa yang salah. Ya. Nambah lagi tuh. Aduh, ya. Tapi banyak sih sebenarnya kalau kita ngomong red flag ya gitu. Maksudnya ya namanya pasangan kan memang membangun gitu loh, membangun satu sama lain, bukan kemudian saling menjatuhkan, saling menghina. Ya kecuali menghinanya memang ada sih yang bahasa kasihnya menghina. Bener. Iya, kayak ngomong kasar ya, yang banyak anpit gitu. Sensornya manual aja ya, kalau nggak takutnya ntar lupa. Contoh gini, dia manggil istrinya, kuyang. Oh iya. Ya kan? Istrinya jawab, apa lu? Apa nyet gitu? Apa nyet gitu kan? Ya tapi maksudnya bukan berantem, emang Seru-seruan aja ya. kasihnya. Emang having fun mereka seperti itu aja mungkin. Ya, apakah itu toksik? Ya silakan Anda deskripsikan sendiri ya gitu. Ya selama itu hanya Intensinya balik lagi. Intensinya bukan untuk menjatuhkan, tapi memang apa ya, candaan atau memang kemudian dia tidak merendahkan, tidak main fisik dan sebagainya, ya nggak ada masalah sebenarnya. Ya termasuk ya pasangan-pasangan yang KDRT. Itu kan juga red flag. Lu baru pacaran loh. Iya sih. Apalagi ntar udah nikah. Salah, bukan KDRT ya, kekerasan dalam pacaran. Kalau RT kan rumah tangga. Mengenai looks gitu ya. Kenapa Terus saya kepikiran kayak sekarang kan banyak itu saya banyak kasus yang artis atau siapa yang ini lagi di up masalah orang setelah hamil kan looksnya jadi beda cewek. Cowok-cowoknya pada ninggalin tapi nggak. Nah, itu kurang ajar juga tuh. Nah, kurang ajar. Satu kata kurang ajar. Udah kita nggak usah bahas macam-macam lagi ya. Itu udah pasti red flag udah. Sekarang gini ya. Ini gue pernah ketemu soalnya. Pernah ketemu. Jadi bukan menuju ke satu orang tertentu enggak. Ini semuanya. Oke. Ya. Gimana? Loh, sekarang gini. Banyak yang contoh. Dan ini lagi-lagi memang banyak kan terjadi pelakunya adalah laki-laki. Laki-laki emang red flag. Ya enggak begitu. Kita juga laki gitu. Kurang ajar nih, memang dia yang red flag nih. Maunya nikahin cewek yang baik-baik gitu kan, tapi udah merawanin berapa cewek selama pacaran, itu satu. Terus ada lagi yang misalnya udah ngehamilin anak orang gitu ya, terus dikata-katain lagi, badannya jadi nggak bagus, segala macem. Mikir, yang ngamilin siapa? Iya, itu tanggung jawab nggak? Enggak lagi. Ya udah kayak seperti enggak kalau kayak gitu ya. Nah, kalau saya berani kalau itu, kalau cowok kayak itu bajingan. Saya berani kalau ngomong kayak gitu ya. Brengsek. Emang kurang ajar itu gitu loh. Ya. Udah ngamilin anak orang, ngatain lagi kayak. Terus dia datang minta konsultasi? Ya enggak sih. Oh enggak, kirain. Udah gitu dia minta konsultasi psikolog, dia minta yang di korbannya. Korbannya. Di luar sana buat teman-teman, ini sekaligus call out buat teman-teman yang ini ya, yang mungkin malu punya, maksudnya kayak merasa kalau malu untuk ke psikolog atau cerita ke teman atau minta bantuan gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Itu bukan sebuah hal yang patut untuk ditahan sih, maksudnya harusnya disampaikan ke profesional terutama ya. Maksudnya kalau kalian nggak percaya sama keluarga, nggak sama temen ya nggak apa-apa. Justru gunanya ada profesional
Tujuannya buat itu, gitu, buat bantu kalian keluar dari masalah. Bukan beresin masalah kalian, tetap memberesin kita sendiri, tapi untuk keluar dari masalah kalian dengan bantuan yang ahlinya. Yang difasilitasi lah. Fasilitasi gitu. Diarahkan dengan teknik-teknik psikologi. Yes. Pun kalau kalian nggak mau cerita sendiri, kan bisa belajar ya kok yang mengenai kayak cara untuk ekspresi diri sendiri, misalnya lewat art bisa, atau enggak journaling tuh kan ada yang ya, dan sebagainya gitu. Kan tadi kita ngomongin red flag ini kok. Red flag masih banyak loh ini. Masih banyak, ini nggak akan beres-beres kalau red flag. Panjang loh kalau ngomongin red Tapi flag. kalau kita ngomongin yang sekarang udahlah cukup lah. Maksudnya udah sum up lah semuanya tadi lain dari posesif yang terutama yang dari sosial ya, dari media sosial ya. Itu kan sangat-sangat represent kita banget ya sekarang nih. Dikit-dikit standarnya dari media sosial. Ya. Kita nggak mau ngeliat secara ini. Tapi kita sekarang ngomong ini deh kok kesimpulannya nih. Kalau dari red flag biar kita nggak kena red flag ini semua nih, kira-kira solusi atau resolusinya buat kita tetap keep on track yang bener tuh gimana? Ada nggak dari seorang Koili? Sebenarnya panjang sih. Panjang dalam arti gini, kalau ngomong caranya ya, yang pasti kita perlu tahu dulu diri kita sendiri itu gimana. Oke. Ya, memang kesannya abstrak sekali ya, gitu. Cuman mungkin untuk mendetailkannya gini, lebih ke arah satu, ya kita ini siapa? Ya, kita ini siapa dan kita ini berharganya di mana? Gitu, karena keberhargaan diri itu penting. Gitu. Kebayang nggak gitu? Kita ketemu orang yang red flag, keberhargaan diri kita, kalau kita nggak firm, ya maksudnya nggak ngerasa berharga, ketemu orang red flag itu akan hancur, gitu loh. Ya, kita makin kebingungan yang ada. Ya, jadi cari tahu dulu gitu, kita mampunya apa sih, kita ini siapa sih? Ya, kita punya tujuan apa sih, cita-citanya apa? Gitu loh. Jangan ya hidup kesannya hidup ngalir tuh salah nggak sih? Sebenarnya nggak salah gitu, asal bukan hidup yang gampang diombang-ambing sama orang gitu loh. Ya, kayak ya ada orang-orang kayak ya udahlah gampang gitu. Tapi memang prinsip mereka seperti itu, dan ketika ketemu orang ribet, ya udah sih ngapain gitu. Itu kan nggak masalah. Tapi ketika kita gampang dipengaruhi sama orang, apalagi orang-orang yang red flag kayak gini, ya susah kan. Gitu loh. Ya, jadi kita harus firm dulu nih sama diri kita sendiri. Itu dulu deh yang paling penting. Nah, yang kedua, ini juga sering ketemu lagi. Bukan mau ngomongin red flag-nya lagi ya. Apa nih? Udah tahu pacarnya red flag. Udah tahu pernah dikecewakan berkali-kali. Tapi nggak berani ditinggalin. Oh, kirain itu lubangnya sama. Itu juga sama aja. Ya, itu sama juga sih. Sama yang nggak mau lepas dari masalah. Ya intinya nggak lepas dari masalah gitu kan. Tapi lebih karena udah tahu kayak gitu, nggak mau ditinggalin, nggak berani ditinggalin dengan alasan apa? Yang pernah saya dengar ya, pacarannya udah lama. Buang-buang waktu takutnya. Sayang, katanya. Kan pacarannya udah lama. Ya. Yang kedua, udah kenal keluarganya. Oke, terus? Tipikal orang Indonesia banget kan. Iya. Emang nikah terus kalau kamu dijahatin, keluarga mereka bakal nolong kamu? Belum tentu juga masalahnya. 3, ya kasihan. Oh, ini superhero kompleks gak sih? Jadi jatuhnya? Iya, semacam. Ya, pengen jadi. Ya kapan-kapan kita bahas lah ya. Mungkin di konten nanti, di konten komunitas saya ada superhero kompleks. Pahlawan kesiangan. Pahlawan kesiangan gitu. Yeah. Ya padahal dia juga sebenarnya nggak bantu gitu kan kok. Hah? Sebenarnya dia juga sebenarnya nggak bisa bantu. Iya, dia nggak ngebantu, yang ada dia kebawa. Dan malah membesarkan egonya si pasangannya gitu. Iya. Yang keempat, nanti waktu udah nikah juga berubah. Oh, iya tuh kepercayaan lain lagi tuh. Gak mungkin. Ya, saya bilang gak mungkin. Kecuali satu dari sekian banyak kemungkinan ya, jedar. Kecelakaan amit-amit gitu kan. Nah, kecuali pasangannya kesambar petir, dia mau berubah sendiri, nah itu chance kecil banget, bener-bener kecil. Walaupun satu dari sekian banyak. Atau dari jutaan kali ya kayak gitu. Kasusnya, lihat aja deh ceritanya banyak, kayak cerita kayak gitu berapa banyak sih di dunia, nggak ada, dikit banget.
Ya, Bukan berarti kita nggak boleh bantu orang ya, bukan berarti gitu ya. Beda. boleh aja bantu orang. Kita berharap tuh nggak salah gitu. Cuman kita juga harus mikir gitu loh. Satu, kesempatan udah diberikan berapa kali. Namanya orang melakukan kesalahan mungkin itu kan. Orang nggak luput dari kesalahan lah gitu. Cuman kalau kesalahan itu dilakukan berkali-kali, kita udah ngomongin, orangnya juga udah janji mau berubah, tapi berkali-kali juga itu diomongin, coba mikir mungkin nggak? Iya, lagian ngomongin kan nggak harus jadi pacar. Bisa putus dulu. Ya bisa tuh misalnya bantu refer kemana, bantu temenin itu kan nggak masalah gitu kan. Konon katanya abis diputusin malah kan biasanya orang makin glowing kan? Iya. Ya ada juga sih yang Kayak nyambung. tapi ada juga yang malah jadi parah. Oh gitu ya? Oh, ya. Itu kan yang ditakutin sama orang-orang kan. Nah, iya itu juga satu. Karena di sini hukumnya banyak kan nyalahin yang itu gitu, padahal itu bukan salahnya dia juga gitu. Ya, tapi itu juga red flag sih. Ada yang ngancemnya dikit-dikit begitu. Jadi gaslighting. Iya. Enggak juga. Ngancem, bukan gaslighting. Oh, ngancem kayak Ngancem. bakal gini-gini. Iya. Gini. Berarti dia menaruh kebahagiaannya di orang lain, kurang aja. Bukan. Ya maksudnya kan kalau misalnya dia putusin, Enggak, emang itu sekedar ancaman. Enggak akan dilakukan. oh, mulut doang di mulut doang. Iya. Oh, Banyak yang begitu. Kalian red flag guys. Yang kayak gitu jangan ditiru ya. Maksudnya Ya, kita berani ngomong itu. Saya nggak bilang semua orang yang melakukan itu begitu ya gitu. Cuman banyak kok yang kemudian ngancemnya kayak gitu, tapi ya maaf ya Itu gitu. bukan sebuah hal yang baik gitu. Beneran itu bukan hal yang baik dan begitu diputuskan, saya pun melihat beberapa yang kayak gitu, begitu diputuskan 3 tahun 4 tahun mereka masih ada. Dan Mereka maksudnya bahagia. ketika amit-amit sorry itu saya kalau ada yang melakukan gitu ya amit-amit, itu juga tidak menyelesaikan masalah, malah kalian Ya. ninggalin masalah buat orang-orang di sekitar kalian gitu. Lebih ke arahnya gini lah, nggak perlu ngancem-ngancem gitu loh. Ngancem itu justru lebih menunjukkan kita tuh nggak dewasa. Ya lebih ke arah tadi ya, maksudnya dengan hal-hal seperti ini, ya kalau emang udah harus diputusin ya udah gitu loh. Ya memang mungkin menjalankan hubungan itu susah, bener. Harus mulai dari nol lagi, kenalan lagi sama yang baru gitu kan. Tapi itu bagian dari kehidupan. Mau gimana lagi? Ya namanya hidup orang datang dan pergi gitu loh. Ya salah nggak gimana ya? Ya ada salah ada benernya juga gitu. Ya kalau memang harus dilepas ya kenapa harus dipegangin erat-erat gitu, diiket-iketin gitu kan, ngapain? Iya, simpelnya quotes itu kalau dari zaman dulu tuh if it's meant to be, it will be. Kalau misalnya nggak meant to be ya udah gitu. Ya intinya kalau harus dilepas, lepaskan, relakan. Semuanya butuh waktu memang. Nggak harus langsung juga ya, maksudnya. Saya nggak setuju kalau ngomong butuh waktu. Maksudnya butuh waktu untuk bangun balik lagi, bukan buat lepas. Kalau lepas mah langsung lepas. Itu niat. Nah itu baru lagi tuh. Butuh niat. Ya butuh niat. Kenapa? Satu, orang nggak ada niat nggak akan berubah. Ya. Kita nggak ada niat memulai, kita nggak akan memulai. Tuh. Ya. Sebenarnya bukan nggak bisa. Ya. Tapi lebih karena memang kitanya nggak mau. Ya. Kalau kayak orang bilang waktu yang akan menyembuhkan, saya nggak setuju. Kita yang menyembuhkan diri kita sendiri. Walaupun memang kadang perlu bantuan orang. Bukan waktu yang menyembuhkan. Masalah dibiarinin aja, waktu berjalan ya itu tetap akan jadi masalah. Kalau kita nggak ada usaha untuk beresin nih. Kalau nggak diberesin itu akan tetap jadi masalah. Gitu loh. Nggak ada sebenarnya kalau nggak orang bilang ngomong waktu. Kalau grieving nggak pakai waktu. Gitu. Enggak, itu diproses. Karena tiap orang masa grievingnya pun beda-beda. Oh, jadi maksudnya nggak bisa samaratakan semuanya. Iya. Waktu. Oh, iya, make sense, benar-benar. Iya sih, baru kepikiran saya. Bukan waktu yang mengubah gitu loh. Tapi memang memprosesnya itu dari kita. Ini konteksnya mengubah diri ya. Iya. Bukan yang lain nih. Kalau yang lain yang butuh waktu ya mungkin ada yang butuh waktu memang gitu. Mungkin ada orang butuh waktu misalnya buat menenangkan diri gitu kan. Tapi bukan waktu yang menenangkan dia gitu loh. Dia hanya butuh waktu untuk memproses sesuatu. Nah, gitu loh. Tuh, untuk kalau itu iya. Waktunya nggak mengubah. Waktu bikin kita makin tua ya.
Aduh tua gitu kan. Enggak sih, kok lebih tua. Kurang ajar ya. Ya waktu yang kemudian kita buang, iya. Gitu loh. Kita nggak melakukan apapun, ya kita membuang waktu. Ya kita bayar pakai waktu lah ya gitu. Ya. Iya, gitu loh. Jadi ya bukan waktu, kemauan kitanya sendiri. Dan kalau memang kita butuh bantuan orang ya itu kita harus mencari orang. Bukan waktu yang akan mendatangkan orang ke kita, ya kan? Iya. Butuh effort lah, tetap lah. Dimanapun mau kalian punya modal juga, kok orang kaya nggak akan tetap kaya kalau dia nggak kerja gitu. Ya intinya gitu. Ya maksudnya kalau kita ngomongin red flag, itu ya banyak gitu. Tapi kan kita juga bisa ngambil tindakan kok, gitu loh. Supaya kita tidak terjebak lah di dalam hubungan red flag. Sedikit recall yang caranya untuk tidak untuk menghindari atau misalnya untuk menjadi orang yang punya pendirian nih biar nggak kena red flag gitu ya. Yang pertama tadi harus identify self dulu ya. Tahu tujuannya lah, dulu. Kenali diri kita dulu, gitu loh. Bikin fondasi yang kuat, kokoh. Ya. Gitu ya. Habis itu berani, sebenarnya lebih ke arah ya tadi, beranikan diri untuk ya udah kalau emang harus diputusin ya diputusin. Berarti di situ juga kita harus assess juga masalah sama kondisinya seperti apa. Iya. Untuk kita ngambil keputusan yang berikutnya gitu. Karena keputusannya itu balik lagi semuanya di tangan kita. Kita nggak bisa melempar ke ini masalah keluarganya, masalah gimana, nggak bisa. Itu keputusan kita sendiri gitu. Ya kalau kita ngomongin pacaran walaupun udah kenal keluarga gitu ya. Tapi kan sekarang gini. Kita kenal keluarganya tahu nggak nih masalah yang terjadi sama kita? Enggak, itu internal. Gitu. Ya. Dan bahkan mungkin ada beberapa jadi red flag lagi. Waduh, nambah lagi. Keluarganya ngikut jadi red flag. Oh, jadi berarti itu masalahnya udah eksternal tuh? Masalahnya internal eksternal gitu loh. Iya, maksudnya. Iya. Enggak, kita tadi ngomongin cuma 2 orang, belum sama yang luar-luar nih. Belum sama luar-luar. Belum pertemanannya. Itu kapan-kapan lah ya kita mungkin ya. Seru panjang tuh kalau dibahas red flag. Ngomong red flag tuh banyak, Vin. Ngomong red flag tuh banyak. Ngomongin masalah tuh banyak. Kita nggak ada habisnya kalau ngomong masalah tuh. Karena orang-orang juga yang datang selalu nanya masalah, baunya masalah. Nggak pernah orang-orang kayak, hubungannya baik seperti apa? Enggak, banyak orang nanya hubungan bermasalah gimana sih cara beres ini kan gitu ya. Dan itu mungkin kecenderungan dari kita juga yang harus kita benerin ya, Pak, mungkin ya. Ya, jangan suka nyari masalah. Iya. Nyari masalah tuh bukan berarti kita nyari keributan ya, tapi lebih ke arah kita cuma fokus masalahnya apa, itu enggak, bukan itu. Iya. Solusinya apa, itu yang benar. Kadang kita selalu fokusnya di ini salah siapa. Kita terlalu menormalisasi bahwa kesalahan itu maklum terjadi. Tapi jadi itu terlalu berlebihan sehingga semua itu jadi masalah. Karena masalah kan maklum terjadi, maklum nanya masalah itu masalah. Padahal seharusnya nggak kayak gitu juga gitu. Ya harusnya pikirannya dibalik sih. Masalah itu maklum terjadi, tadi yang saya bilang gitu. Orang tuh nggak luput dari salah, ya kan? Tapi kalau mau cari solusinya apa supaya salahnya nggak terjadi lagi. Itu preventif, jangan cuma kuratif terus. Mending kuratif. Kagak dikuratif, cuma nyari doang. Nyari pembelaan. Iya. Bahan excuse gitu. Nah, gitu loh. Ya itu juga jadi red flag, banyakan excuse, membela diri terus kan. Iya, red flag. Sepatu pink, red flag. Emang iya? Ya walaupun gue gak suka pink sih. Gue gak suka pink sih. Temen-temen dia ngomong kayak gitu, sepatu lu kok warna pink nih? Red flag kayak gimana? Lagi murah, beli lah. Jadi itu buat red flag-nya teman-teman. Kalau misalnya kita mau bahas terlalu banyak kayaknya nggak bisa ya gitu. Kayak nggak akan ada habisnya gitu kita ngomongin masalah. Pasti ada aja, apalagi kalau konteksnya diubah, si A, si B, kasusnya gini, kasusnya gitu, pasti ada aja, nggak akan ada habisnya. Kasus mah banyak. Cuman yang kita bisa sampaikan bahwa balik lagi semuanya itu di diri kita masing-masing. Jadi maupun masalahnya sama pasangan, sama orang dari pasangan, dari luar, balik lagi yang nentuin jalannya, yang nentuin endingnya seperti apa itu kita. Karena yang jalan hidup kita itu kita, yang nanti nikmatin hasilnya juga kita sendiri. Gitu. Jadi untuk kali ini pembahasan mengenai red flag kita sudahi dulu. Nih. Dan ingat ya, jangan ngomong waktu yang akan menyembuhkan. Ya. Balik lagi, semua hal butuh waktu, proses butuh waktu, tapi bukan waktu yang menyembuhkan, melainkan diri kita sendiri yang menyembuhin. Yes. Itu semua. Dan buat teman-teman yang masih pengen
mungkin ada pertanyaan atau misalnya ada saran apa ya, saran topik, saran tema, saran pembahasan gitu, mungkin bisa langsung di komen atau enggak kayak kemarin lagi DM aja langsung. Dan buat teman-teman juga yang butuh bantuan, mungkin yang lihat ini kebetulan, kita juga buat bantu teman-teman yang butuh gitu ya, mungkin kalau misalnya masih malu-malu nggak mau langsung, masih ragu gitu itu masalah atau bukan, bisa DM kita dulu aja atau gimana, nanti baru kita jawabin gitu. Kalau begitu sekian dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau hal-hal yang pengen kalian tanya lagi, bisa langsung aja lihat kontak kita di kolom deskripsi, baik itu di IG, TikTok maupun di YouTube. Sampai bertemu di call episode berikutnya. See you. Bye-bye. Bye.